Jadi maksud saya sudah lama mengenal ini ya. Sehingga kita harus secara kesatria juga, ada kesalahan juga yang kita buat. Jangan kita merasa benar sendiri gitu ya. Ada kesalahan yang harus kita koreksi. Kemudian juga Mas Bambang Yudhoyono ya. Sudahlah, banyak juga hal yang harus bisa kita kritisi. Sehingga kesalahan-kesalahan yang menumpuk, andai kata waktu itu ya, meninggalkan catatan-catatan perjalanan yang betul-betul memberi ruang di mana perjuangan reformasi itu menjadi nyata, ada dan terwujud, kan gak akan mungkin terjadi seperti ini. Jadi dalam konteks sekarang ini, mungkin yang terbaik kita cobalah masing-masing kita melihat ya, kemungkinan ke depan apa yang bisa kita lakukan. Kalau menyalahkan Jokowi itu menurut saya sih tukang beca aja udah tahu kok sekarang. Ya, jadi kalau kita sekarang masih mempersoalkan dia gitu ya, it's too late. Sementara satu kesadaran kita, bagaimana teman-teman kita yang dijabat, maaf ya ditawarin jabatan komisaris udah melenceng kok. Nggak usah gitu, dijauhin tenaga ahli gitu ya. Apa staf sus, waduh udah kayak gimana gitu ya. Dan saya lihat kok banyak juga para staf sus yang luar biasa itu. Apa namanya? Luar biasa duitnya. Iya dong, ya makanya jadi kita juga harus bisa mau tidak mau ya ke depan. Kita dulu ngeritik Orde Baru. Pertanyaan saya, apakah lebih baik dengan Orde Baru sekarang ini? Jujur ya, jujur. Kan ditanyakan kepada saya kalau ruang kebebasannya masih ada kalau sekarang. Loh, sedikit. Kalau menurut saya ada hal-hal yang kalau kita bicarakan kan secara sepenuhnya kan susah ya kan. Nah, memang ada hal yang memang sangat harus, jangan sampai amit-amit jabang bayi lah gitu ya. Kalau ekonomi ya lebih baik Orde Baru. Ya. Tapi kalau ruang kebebasan berbicara ya sekarang masih ada ruangnya. Kalau ngomong begini di Orde Baru udah ditangkap kita Mas. Ya, kebebasan tanpa dasar juga akan bahaya. Nah, di sana tuh dasarnya kuat, kebebasannya nggak ada, itu kan. Jadi memang hal seperti ini kan tidak bisa kita secara hitam putih melihat ini semua ya. Bahwasanya diri kita juga banyak boroknya, iya. Ya, bahkan contohnya lah, saya nggak bisa mengerti itu. Karena buah saya banyak lah yang jadi DPR, jadi pemimpin gitu. Saya tahu dulu kan naik bus itu kan. Masa dalam jangka 10 tahun bisa begitu luar biasa. Satu ya periode kan? Tiba-tiba menggunung. Ya, ada yang sekarang rumahnya di Menteng lah segala gitu ya dengan ini. Dari mana? Kalau tidak dagangan apa gitu kan. Nah contohnya sekarang bagaimana kita semua diam Bung. Kita sekarang ribut-ribut setelah ada kecelakaan. Lalu lintas yang tadinya ngebut-ngebut didiemin aja. Contohnya pembangkrutan negara. Ya, lewat yang namanya pemberian lisensi pertambangan. Ya. Yang melanggar jelas-jelas Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 ayat 3. Kok kita semua diem? Gitu ya. Kenapa kok kita semua yes and amen aja gitu kan? Sebenarnya kalau dibilang diam semua juga tidak, tetapi memang suara itu terlalu kecil. Terutama ketika misalnya undang-undang pertambangan. Justru pertanyaan saya sederhana kan. Kalau terlalu kecil itu karena yang namanya Refli Harun Erojar itu kecil. Suaranya dalam konteks menyentuh negara. Karena yang berwenang sudah ada kita kasih. Yang salah kan kita yang ngasih. Di DPR. DPR-nya semua diam kok gitu ya. Jadi kalau sekarang nih. Karena DPR-nya orientasinya ini semua. Oh iya makanya. Nah dengan begitu saja kenapa kita tidak melihat bahwasanya. Makanya saya lebih percaya orang yang mengatakan too expensive. Untuk memberikan seluruh kekuatan ataupun hak politik mengelola negeri ini kepada para politisi. Ya, tapi Mas ya. Karena gini saya percaya bahwa kepemimpinan itu kalau perbaikan ke depan tidak bisa ditentukan hanya satu orang saja. Tapi kalau orang yang berkomitmen mungkin ada trigger mekanismenya kan. Kalau JKW nggak ada trigger, tidak sebagai trigger mekanisme dia. Tapi saya membayangkan ya, kalau sekarang orang udah biasa cari uang mudah dengan main politik, korup begitu, kan mudah sekali lihatnya kan saat masuk gembel, ketika di prosesor di politik tiba-tiba udah kaya raya kan begitu kan. Dan orang menikmati itu kan. Dan mereka adalah orang yang punya voice di masyarakat. Makanya tidak heran kan kalau approval rating Jokowi tinggi. Karena
selalu dieho oleh orang-orang yang merasa puas di lingkaran kekuasaan kan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah kan hal yang sama kan tidak akan mudah untuk berubah di zaman Prabowo. Setuju saya, bahwasanya gini, Anda katakan memang tidak mungkin seseorang, tapi coba kita renungkan kembali how powerful ya Jokowi, bagaimana kekuatan itu begitu diberikan secara luar biasa oleh Undang-Undang Dasar 45 kepada seorang presiden, ya toh? Sehingga apapun namanya, yang namanya presiden itu luar biasa. Jadi kalau presidennya saja memberikan contoh yang baik, saya nggak yakin menterinya berani, karena sesederhana itu, apalagi paternalistik ini ya, di mana pattern client itu masih sangat kuat di kita gitu ya. Contohnya kalau misalnya saya di kantor saya nggak ada berani macam-macam itu, karena saya nggak pernah gitu. Ya, di keluarga saya nggak pernah begitu, karena saya tidak begitu. Sehingga kehilangan percontohan ini, ya. Anda mengatakan jangan korupsi loh, tapi gimana? Waktu saya masuk, ini ada mudah-mudahan Pak Menko kita yang lama. Menko mana? Yang waktu saya masuk di transformasi percepatan hukum, pertanyaan saya satu kok sama dia. Istana itu masalah atau solusi? Ya kalau solusi pasti punya beres. Tapi kalau masalahnya gak akan pernah beres itu loh. Jadi maksud saya, kita harus lihat dulu lah permasalahannya secara benar dulu gitu ya. Sehingga kita bisa mengkritisi secara benar juga. Tapi kalau banyak contohnya, saya waktu diminta untuk berantas mafia tanah. Tiba-tiba mafia tanahnya foto-foto sama presiden, kan pusing saya, ya kan. Jadi maksud saya, hal-hal seperti itu kan realita. Jadi kalau misalnya kita bicara kebebasan, ternyata orang fasih menyebut Jokowi, Prabowo, tapi tidak berani menyebut Mr. T. Ya mungkin even Pak Mahfud sekalipun. Iya, itu katanya kan T itu kan ada di mana-mana. Di swasta ada, di kepolisian juga ada, itu kan ada di mana-mana lah ya. Tapi maksud saya beginilah, bahwasanya conspiration, ya, kejahatan yang berjamaah ini kan harus ada imamnya kan. Ya semuanya kan makmum ini. Kan? Contohnya pernah waktu itu saya ya agak sedikit berbeda sama Master Luhut, the super minister gitu ya. Lalu dia bilang, Mas Eros, do you really think apa-apa yang saya lakukan tidak saya report ke beliau? Really? Jadi ini semua dia tahu. Come on. Emangnya saya bisa gitu aja? Ya udahlah. Saya kan punya atasan presiden. Itu kata dia. Ini saya ngomong di podcast loh ya. Iya. Jadi saya bisa bertanggung jawab kenapa saya ngomongin ini. Gitu kan. Artinya kalau toh cap itu begitu luar biasa ke si Luhut ya. Itu kan sudah diketahui, dilaporkan dan direstui oleh presiden. Jadi nggak bisa lah, jangan bilang bersama-sama lagi dong. Ada pertanggung jawab khusus gitu. Oke, ya dari sisi tata negara memang presiden ya kan the only, dia tunggal pertanggung jawabannya. Ya tapi juga dari kultur pengelolaan kekuasaan juga kan harus kita lihat. Ya, ada yang memang dia main antem sendiri gitu kan ya. Tapi contohnya ginilah, waktu Luhut dipindah dari itu ke Menko Polkam, ya, apa dia tahu sebelumnya? Kau bilang tahu, bohong Pak Luhut. Saya saksinya kan itu. Terus dia dipindah juga ke investasi, belum sekuat itu kok. Dia kan sekuatnya setelah ada COVID ini. Jadi luar biasa. Artinya memang apapun namanya ya, kita boleh bicara ini, bicara itu. Tapi Jokowi itu orang yang tahu kapan mengambil orang, kapan ini. Contohnya dia tahu nih instrumen ini kalau saya gabungkan sama ini pasti jadinya ini dia di dalam hal itu ya. Bahwasanya bukan hasil yang kita harapkan itu lain soal. Ya. Tapi kita harus akui bahwa siapa sih presiden yang paling hebat di dunia ini untuk mencipta image itu ya. Yang menjadikan citra politik menjadi realita politik.
realita politik hancur oleh citra politik. Kan hanya di sini kan yang nomor satu di sini. Sehingga dalam konteks hal itu ya kita harus tahu bahwasanya yang dihadapin ini katanya kan orang yang kata Mas Raffi orang yang nggak awam gini. Mungkin jangan marah ya. Itu mungkin kesombongan intelektualnya Mas Harun aja. Tapi dalam realitanya menurut saya kan tidak perlu menjadi profesor. Karena untuk sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab tentang pada humanisme kan bukan wilayah dia. Yang penting gimana caranya nekuk, gimana caranya menjatuhkan, jegal apa segala. Itu yang diperdalam. Justru terbalik. Gara-gara dia tidak sekolah, makanya dia tidak ragu-ragu melakukan apapun. Bisa saja. Beda sama SBY misalnya. SBY coba bayangkan, jenderal penuh, ya kan? Waktu setelah itu jadi jenderal kan. Kemudian badan besar, ya kan? Pesona hebat itu. Tapi justru ruang demokrasi lebih lebar dibandingkan, karena dia selalu punya ingin menjaga image-nya sebagai seorang intelektual, sebagai orang yang berpendidikan, bukan orang yang main kayu dan lain sebagainya. Itu kan yang mau dicitrakan. Makanya doktornya itu nggak dia pernah hilangkan. Jenderalnya dia hilangkan dalam setiap surat, tapi doktornya nggak dihilangkan. Ya tapi kan kita lihat juga ya, saya kebetulan sebelum dia jadi presiden ini kan saya bicara di podcast ya, kan saya bisa bertanggungjawabkan. Kalau ketemu saya itu minta doa, ya begitulah gitu ya. Pokoknya saya berharap itu nanti Indonesia gimana. Kita lihat kenyataannya toh. Ya KKN-nya juga ada kan, ya kan, nepotismenya juga cukup mendasar. Film saya di Bredel yang katanya Jarod menyebarkan komunisme, yang film Lastri, dia diam aja kok. Di era dia sebagai presiden loh ya. Tahun berapa itu? Ya sampai lupa lagi saya tahun berapa tuh ya. Itu maksudnya SBY atau Jokowi? SBY lah. SBY, oke. Kan dibilang katanya loh, saya report ke dia juga kok, diam aja kok. Jadi sebelum apa-apa baru 8% saya syuting diberhentikan oleh tentara dan polisi. Saya lapor ke dia aja, dia aja. Judicial lain dia aja kok. Jadi sudahlah gitu. Don't play the game of hero orang yang paham demokrasi dan seterusnya. Come on. Gitu. Kita semua ada dosanya nih. Dosa kamu ini jadi seperti ini. Gitu. Maksud saya relatively sesungguhnya. Jadi gini kalau relatively sih oke lah. Maksudnya gini, kalau dengan infrastruktur SBY, Prabowo dan Jokowi, kan harusnya kan yang lebih otoritarianistik itu wataknya Prabowo. Kalau kita bicara infrastruktur politiknya. Kedua SBY, ketiga baru Jokowi. Tapi yang terjadi kan tidak. 10 tahun SBY sama 10 tahun Jokowi dalam hal kebebasan. SBY lebih baik kan, ada datanya, Freedom House misalnya kan. Kalau di Jokowi kan sudah partly free dan lain sebagainya. Nah, maksud saya kalau omongan Rocky itu terjadi, kalau seorang militer menggunakan watak militeristiknya, damage-nya juga akan lebih gede gitu. Nah, saya khawatir aja. Ya, memang itu kalau untuk jadi orang yang sudah gila atas dirinya, menjadi seorang diktator militer gitu ya, mengerikan ya. Tapi contohnya gini, kan kita juga digoda nih, ya kan. Cina yang jelas-jelas pahamnya itu ideologinya ya, ideologi resmi negaranya kan masih komunisme ya. Tapi they become the winner dalam peradaban masa kini. Di perekonomian lagi gila kan. Lihat kehancuran Amerika sudah hampir sedikit nyata. Ya di jalan-jalan Hollywood saya terakhir ke sana juga, aduh banyak gembel. Nah, jadi hal ini juga sebagai catatan ya, bahwa demokrasi yang seperti apa sih? Aneh bicara soal ini, contohnya nih, udahlah kita bicara, tinggalkan dulu sementara saya lonjak ke luar ya. Begini, ke depan. Di Indonesia tuh kalau di Hindu itu ada kasta ya, di Bali ini. Ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Di Indonesia nanti hanya 2 kasta. Ya, hanya kata Waisya dan Sudra. Yang di Waisya ini itu udah merangkul semuanya. Karena para pedagang inilah yang running the country ya.
Jadi para pedagang inilah yang sebenarnya sudah mengkooptasi lembaga Brahmana dan lembaga kesatria. Ini kenyataan yang ada hari ini, di mana para kesatria tunggu kepada para cukong gitu kan, dan juga para Brahmana juga gitu kan, tunggu juga para cukong. Sekarang tinggal Waisa dan nih, dan yang mengerikan nanti adanya gap yang membesar ya. Anak-anak orang kaya dengan kekuatan ekonomi dia bisa dapat informasi begitu cepat, penggunaan teknologi baru ya yang begitu luar biasa, sehingga nanti orang-orang yang di kampung ini akan terus lebih tambah membesar lagi, dan dalam keadaan apa? Ya kaum sudra ini gitu ya, sehingga nanti ada pertentangan kelasnya itu akan nyata di satu hari nanti ya, sehingga paham komunisme mungkin akan tumbuh lagi karena kan subur untuk paham komunisme berkembang karena ada pertentangan kelas yang begitu mendasar. Nah kalau kita negara Pancasila harusnya kan punya antisipasi ini. Contohnya maaf ya, saya tidak ada sentimen sama para cukong, silahkan aja ya. Tapi kan saya kebetulan waktu itu semacam apalah bayangan ya, debt collector negara. Saya tahu kok, saya pernah sama Antoni Salim, sama Osman dan Namon, sama Peter Gonta, Peter Sondak, semua itu semuanya ya, Peter Gonta, Peter Sondak gitu ya, dan Arifin Pandigoro, segala semua waktu itu saya juga yang ini kan. Jadi saya tahu dulu siapa di BLBI saat itu ya, yang betul serius, gitu kan. Nah sekarang lihat dalam jangka hanya berapa tahun, 20 tahun, they are back ya, and running the country. Kan ini kan satu hal yang kenapa mereka bisa begitu? Kan nggak bisa bilang bahwa mereka curang, mereka loh, karena kita bodoh, karena kita lemah, karena kita sok kuasa tapi nggak menguasai apa-apa. Inilah kenyataannya, tidak ada konsep ya penyelenggaraan negara yang baik secara holistik gitu ya, nggak ada. Jadi semuanya apa itu trial and error juga enggak, improvisasi. Sehingga itu yang menurut saya sekarang kenapa kita nggak berani kaum intelektual ya mengatakan, dan budayawan juga dan juga para agamawan, yes, the defeat of the intellectuals ya, dan juga katakanlah para budayawan dan para agamawan. Ini tuh yang begitu nyata. Kemenangannya para pedagang inilah. Nah justru itu sekarang apa kita mau begini itu kan pertanyaannya. Kalau kita cuma bisa mumbling aja, marah aja sama Jokowi terlalu kecil buat saya ya. Jokowi menurut saya terlalu kecil kita marah dia. Karena ada hal yang begitu besar di belakang itu, sebuah korporasi yang sebetulnya mempunyai kekuatan yang abadi itu, ya abadi. Karena seluruh ekonomi kita dipegang oleh mereka kok gitu ya. Pertanyaannya from where to go? Dari mana? Apa? Dari mana kita mau memulainya? Nah justru itu yang harus menjadi tantangan ke depan. Bukan mikirin yang hal mas saja ya, yang sebagai akibat. Jokowi memerangi juga akibat menurut saya. Udahlah, ini orang kalau memang udah, makanya waktu di dalam dialog saya bilang, bicara kejelekannya udahlah kita udah tahu itu sih, nggak usah. Cuman how to solve this nation problem ke depan. Karena kita akan dibenturkan satu suasana di mana pendidikan kita saja udah hancur ya. Jadi hal ini kan banyak yang terselubung karena yang buruk itu di bawah itu PR politiknya. Sangat buruk menurut saya ya. Juga di Mbak Mega juga gitu kan, PR politik intelek sekali menurut saya gitu kan. Tapi kalau di Jokowi PR politik yang jago tuh, pinter dia mengolah, dia tahu zaman medsos perkembangannya gimana. Ya mungkin bedanya adalah Jokowi orang yang mau mendengar masukan konsultan komunikasi politiknya. Tapi Mbak Mega sama Prabowo orang yang tidak mau mendengar orang lain. Ya saya rasa itu salah satu juga hal yang, atau orang nggak berani menyampaikan. Ya yang ini kan satu sebetulnya apa ya sebenarnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Sebenarnya bilang bahwasanya licik mungkin ya gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya, kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu gitu. Walaupun dia punya kartu as, dia bilang wah kok kartu saya cuma 2 semua nih. Iya. Gitu. Jadi memang dia orang yang bisa bermain seperti itu. Sementara Mbak Mega dan Prabowo ini aktor yang kurang
nggak bisa dapet citra dia gitu ya, karena nggak bisa memainkan peran yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi mungkin juga orang keseganan orang. Saya kan punya pengalaman misalnya ngobrol sama saya Mbak Mega belum pernah, bayangkan. Tidak punya saya kesempatan untuk ngobrol sama Mbak Mega, tapi sama Jokowi, Prabowo, SBY pernah. Kelihatan betul. Ya. Kalau Jokowi itu orang yang kita ngomong panjang pun dia dengerin. Iya. SBY dia ngomong duluan panjang-panjang, baru kita sedikit. Nah, nanti dia kan? lagi kita panjang. Prabowo kita mikir-mikir ini orang lagi happy nggak? Iya. Kalau kita mau ngomong itu nggak bisa anytime, tergantung moodnya dia. Kan susah kalau ada pemimpin yang misalnya saya kita kasih masuk. Paham ya, memang ini satu nggak tahu negeri ini punya dosa apa gitu ya. Kok setiap ada pemimpin baru ya pasti ada hal yang enggak gitu ya. Contohnya apa? Di saat itu juga negara yang begini besar, Gus Dur yang waktu itu masih dalam keadaan kurang sehat gitu ya, bisa jadi presiden kan. Lalu orang yang maaf aja yang menurut saya sih pengalamannya seharusnya belum mencukupi gitu ya. Dia learning by doing itu kan dia lakukan ya. Tapi pada saat jadi presiden pertama kan kayak Pratekno, kan Anda juga pernah jadi staf susnya. Iya, 4 bulan. Kan? 4 bulan. Iya, banyak blendernya kan kayak gitu. Saya juga membantu dia supaya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Gitu kan. Harus ada dong kelihatannya ya. Track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega. Terhadap Jokowi. Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya selidikin orang pegawai dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah record semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please be careful gitu. Dan hari pertama aja dia sudah lonely ya. Waktu dia memberikan kekuasaan itu kan jam 7 pagi yang 2014 itu kan. Wah, semua pada kumpul di Kebagusan. Baru jam 8 aja semua udah kosong. Yang tinggal anak saya, terus si Rini sama Kapolri yang dulu tuh orang Banten tuh ya. Mana yang lain semuanya udah ngiriin Jokowi. jadi memang. Dan itu khas Indonesia kan. Sekarang aja orang pada mau merapat-rapat ke Prabowo semua. Oh, Dasko aja luar biasa didikan. Saya kasihan. Makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate. Saya bilang ini cuman ya be careful aja gitu ya. Ya saya bilang. Apalagi kalau orangnya masih muda, masih ganteng, masih apa. Itu godaannya lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi kaya, berkuasa, gagah, ganteng, bahaya itu. Itu. Mas Eros, ini terakhir ya, cuma trivia pertanyaan ringan. SBY atau Mega? Untuk apa? Milih aja. Preferensi. SBY atau Mega? Dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi Mas Eros, in general. Itu bukan satu pilihan yang harus saya nyatakan. Oh. Iya. Karena saya dengar Luhut mau dia. Luhut ditanya gini, Jokowi atau Mega? Ya Jokowi lah, kan dia kan bos saya. Tapi begitu Jokowi atau Gus Dur. Gus Dur. Oke Mas Eros mungkin gak mau begitu. Ini Mas Eros, kalau film udah berapa bikin? Sebetulnya saya di belakang layar ya sebagai untuk memberikan masukan teknik segala gitu di teater populer sering lah ya. Dan belajar di situ sekaligus menjadi mentor juga pada akhirnya gitu kan. Tapi kalau film sesungguhnya itu ya baru Cut Nyadin. Oh, yang jadi director itu baru Cut Nyadin, yang director, dan itulah makanya hebat. Bayangkan ini
pada waktu itu memang saya ragu-ragu tadi mengatakan saya takut salah. Jadi baru pertama bikin film langsung kolosal, pemainnya juga luar biasa. Dulu waktu itu saya pernah membaca artikel sampai kemudian Christine Hakim disandingkan dengan Meryl Streep gitu ya. Wah ini apa? Nah, gini Bung Arun. Anda percaya apa enggak ya? Ya. Makanya saya tuh nggak pernah bilang bahwa Cut Nyahdin partai berlalu menghadiri dibilang legend begini. Saya diam-diam aja. Gini, ini sejujurnya ya. Orang boleh nggak percaya, boleh nggak. Memang saya bukan kiai gitu. Saya bukan orang yang sangat beragama bagus gitu ya. Enggak. Cuma satu. Saya tuh heran itu. Saya kalau ada gitu saya cuma minta satu sama yang di atas. Makanya bos saya kan yang di atas. Iya. Dan itu kekuatan tuh datang. Iya. Dan saya gunakan use me gitu. Iya. God use me gitu. Saya selalu itu. Makanya waktu kenapa saya masalah badai pasti berlalu dicolong begini begitu saya diem aja gitu. Karena sebenarnya saya tuh tidak mau begitu juga famous yang diberikan oleh Cut Nyahdin ya. Saya biasa-biasa aja. Di rumah saya tuh nggak ada tuh citra satu pun saya simpen gitu kan. Iya. Karena apa? Kayak menurut saya nggak mungkin sih. Saya umur saya waktu 2026 ya. Dengan kata-kata yang segitu nggak mungkin kalau nggak dikasih dari di atas itu loh ya. Jadi orang percaya apa enggak gitu. Kecuali Anda salah ya memilih Tuhan. Iya. Kalau saya minta apa aja insya Allah dikasih gitu. Insya Allah ya. Artinya waktu itu semua orang bilang di Aceh pun ya setiap yang minta pasti mati. Nggak pernah bisa bikin film itu. Ya saya minta sama Tuhan ternyata diberikan. Saya nggak pernah yang namanya jadi pamret itu nggak pernah. Tapi the power ya I ask him ya use me gitu kan. Dan terjadi. Jadi kalau saya sekarang suruh ulangin lagi nggak ngerti caranya gimana. Nah, ini kan ternyata jadi kayak tiban gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang saya sering malu sendiri. Saya datang ke sana dikira orang jago musik, saya malu gitu kan. Nah kalau saya merendahkan diri bilang katanya, wah tuh merendahkan diri biar meninggikan mutu loh. Kayak gitu, kenyataannya begitu. Makanya saya gak berani sombong. Kalau saya sombong saya takut nanti yang di atas. Oh gitu ya, oke. Udah sekian aja buat kamu kan itu. Nah makanya saya yakin melawan kekuatan besar pun waktu saya ngelawan Pak Harto banyak orang salah sangka. Ya. Kenapa berani? Mas harus berani? Enggak. Karena saya terlalu takut sama yang di atas. Ya karena budu. Rumah masa depan itu berarti bukan Mas Eros ya, saudaranya? Bukan, tapi produsennya. Bukan. Produsernya. Bukan rumah masa depan, bukan. Langitku rumahku, sorry. Iya, itu produsernya dan saya juga sebagai orang yang mimpin di belakang juga. Oh gitu tapi ya. Formal sutradaranya bukan Mas Eros? Bukan, Mas Slamet. Oh Mas Slamet. Saya yang ikut untuk memfasilitasi, to rewriting gitu ya. Jadi maksud saya gini, hubungan saya sama Mas Slamet kan begitu dekat ya. Mudah-mudahan disertai oleh juga para pemimpin kita ya. Jangan ribut lah. PGP sekarang antar saudara kok ribut aja gitu ya. Di keluarga Bung Karno juga ribut aja. Ya sudahlah. Nah ternyata dengan hubungan yang indah itu kita bisa melakukan hal yang positif gitu ya. Kayak membuahkan hasil. Kayak Mas Slamet juga bantu saya di Cut Nyahdin gitu kan ya. Membantu saya di waktu bikin badai walaupun tidak secara langsung. Tapi kan ceritanya gimana kita ngobrol, kita apa. Sehingga saya kok merasa ya bahwasanya pokoknya saya dikasih apapun, tugas apapun saya yain aja gitu. Karena saya tahu saya punya sahabat yang luar biasa nih, teman yang luar biasa. Karena orang gak percaya sih ya. Makanya saya gak berani berketuhanan tuh paling saya gak berani gitu ya. Kalau agama mungkin masih bisa kita perdebatkan. Tapi berketuhanan buat saya mutlak gitu ya. Karena itulah satu-satunya yang sampai hari ini membuat saya mengambil sikap yang menurut saya benar. Dan kalau saya berani, dibilang orang berani Pak Harto, saya apa yang berani Pak Harto? Enggak. Karena saya terlalu cinta Indonesia dan karena takut sama yang di atas, makanya saya berani gitu. Kalau lagu berapa Mas yang diciptakan? Banyak? Ada 100-an kali. Wah kalau ini banyak, ratusan. Banyak. Cuman kan saya. Tapi Mas Eros, tapi kayaknya ada lagu Chrisye yang Merpati apa?
Putih. Ya. Merpati Putih Mas Eros kan? Iya. Jadi gini dah, seluruh lagu yang saya sama Yogi itu pasti saya liriknya. Oke. Ya, pasti saya juga dominan 70% lagunya. Sama Yogi S Prayogo apa? Ya, Yogi S Suryo Prayogo. Ya. Oke. Itu kalau bertiga itu pasti gitu. Jadi sama siapapun saya pasti yang dominan. Liriknya tuh saya pasti. Dan lagunya pasti minimum 70% pasti saya gitu. Kecuali ada satu Merapi Alam. Ya. Itu mungkin ya 60% Krisye lah ya. Saya 40%-nya karena belum jadi gitu kan. Dia baru pertama kali belajar bikin lagu gitu ya. Jadi ya ginilah yang saya ingin titipkan kepada teman-teman ya. Janganlah merasa sombong gitu ya. Jadi pencipta, begitu juga para politisi gitu ya. Coba kalau saya merasa bahagia karena sampai hari ini kok saya masih tolong terus sama dia. Bapak, saya gak punya apa-apa gitu. I only have him. Him tuh. Nah, kira gitu deh. Oke, Mas Eros, nggak tahu saya mau ngomong apa. Wrap up dari closing statement gitu Mas. Closing statement Mas. Ya saya sih buat saya ini satu situasi di mana yang hilang itu harapan. Ya, harapan itulah yang sebetulnya sedang hilang di komunitas bangsa kita. Ya, maka pemimpin ke depan cobalah bangunkan dan tumbuhkan harapan itu dengan kerja nyata gitu ya. Dan menurut saya ya jangan juga ya. Contohnya Pak Jokowi minta maaf. Ya. Kalau saya pribadi saya maafin kok. Saya maafin. Tapi dalam konteks pertanggungjawaban sebagai kepala negara dengan beberapa keputusan politik dan langkah-langkah politik yang diambil, kan nggak mungkin saya bisa memaafkan begitu aja gitu kan. Emangnya siapa saya? Harus ada pertanggungjawabannya. Saya minta juga tolong pikirkan kembali gitu ya. Masalah contohnya apakah layak ya seperti PIK 2 yang sudah begitu udah punya siapa itu ya. Dan juga BSD gitu diberikan saat PSN. Ya PSN yang menurut saya perlu dipikirkan kita bersama. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Menganulir itu bukan tindakan yang sifatnya mengkhianati, tapi justru menyelamatkan bisa juga. Apalagi masalah IKN gitu ya. Jadi masih banyak lah. Tolong mudah-mudahan memeriksa kembali ya pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 ayat 3 ya. Kepada siapa itu diberikan, tolong itu nanti kalau Mas Prabowo jadi presiden ya menjadi perhatian khusus sehingga bangsa ini mengalami satu shifting ya kekuatan di wilayah ekonomi yang pasti terjadi kalau itu dipersoalkan. Saya rasa itu yang paling penting saya titipkan dan mudah-mudahan kita tetap sudahlah tidak usah lagi kita cengeng gitu. Apapun yang dilakukan oleh mereka, satu kita harus tetap bahwa komitmen kita untuk tetap berpegang pada pendirian kita di saat reformasi, KKN itu mutlak tidak perlu kita bela lagi gitu ya. Dan demokrasi harus kita jaga sebagaimana harapan kita bersama di 98 bahkan di tahun 45. Itu aja titipan saya. Iya, saudara sekalian, cari a common language itu sebenarnya dua itu aja, demokrasi dan anti korupsi. Yang lainnya bisa kita diskusikan. Tapi kalau ini sudah cocok, maka mudah-mudahan apapun kita dimanapun, itu kita tetap tidak lost arahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.